Baik, selamat bertemu. Pada video kali ini saya akan membahas untuk tugas 1 dari mata kuliah pengantar metodologi riset dan penelitian ilmiah. Jadi tugasnya adalah kita harus melihat video ini kemudian menjawab beberapa pertanyaan, ya. Nah, sebelum itu saya akan coba perlihatkan dulu file yang sudah diterima untuk tugasnya. Jadi ini file yang ada untuk tugasnya, ya. Coba lihat saja, silahkan lihat namanya ada atau enggak. Berarti kalau ada, ya berarti sudah mengumpulkan, gitu ya. Nah, namun yang perlu saya ingatkan di sini adalah tentang format pengumpulan tugas, gitu ya. Tentang format pengumpulan tugas ini, tolong memperhatikan format yang sudah diberikan, baik untuk nama emailnya maupun nama filenya, gitu ya. Kalau tidak, nanti contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini nih. Ini tugas 1 PMRPI. Saya nggak tahu ini punya siapa. Ya, ini jadi bisa mungkin salah gitu. Bisa mungkin salah, artinya saya mungkin tidak bisa memberikan nilai karena saya nggak lihat nggak dapat namanya gitu ya. Nah, kemudian juga contoh misalnya seperti ini. Oktiana PMR PI 1, PMRPI. Ini kalau nanti kalian ngumpulin tugasnya udah banyak kan, ini numpuk semua di sini. Saya nggak bisa tahu ini tugas keberapa gitu ya. Seperti itu. Kan yang benar seperti ini nih ya, gitu. Ya, jadi tolong perhatikan, kita juga sama-sama, saya supaya mudah menilainya, kalian juga supaya tidak salah nanti dinilainya. Tolong perhatikan tentang format jawaban yang sudah diberikan ya, gitu ya. Oke, baik, saya akan mulai jawab untuk soal-soal yang diberikan di tugas pertama ini. Jadi yang pertama ini pertanyaannya, jadi ada 7 ya, mulai dari apa yang disebut, apakah judulnya, kemudian dan seterusnya ya, sampai nomor 7 ya. Baik, saya akan mulai membahasnya. Nah, saya punya pertanyaan tambahan untuk ini, sebenarnya untuk tugas ini, yaitu apa benar sih si pembuat video ini telah melakukan penelitian ya? Karena sebenarnya di soal saya bilang ya, di sini di atas saya membuat pernyataan bahwa dari video yang diberikan pada dasarnya pembuat video telah membuat suatu penelitian atau riset ya, dan kemudian menceritakan kepada kita. Nah, ini juga bisa mengandung pertanyaan sebenarnya ya. Memang betul ya, apa betul memang pembuat video itu telah melakukan riset seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nanti ini akan saya jawab di bagian paling akhir dari pembahasan ini. Saya jawab dulu dari nomor 1 ya. Jadi dari nomor 1. Untuk nomor 1, judul. Apa judul dari penelitian orang tersebut? Gitu ya. Judul penelitiannya. Nah, kalau dari judul videonya memang seperti ini. 3 sebab mengapa 90% pebisnis online gagal. Gitu ya. Ini judul videonya ya, judul video di YouTube-nya. Tapi benarkah ini judul penelitiannya atau tepat gak judul penelitian ini? Seperti itu ya. Nah, apa bisa judul penelitian seperti ini ya? Memang ini nanti akan kita bahas di materi-materi selanjutnya. Namun saya memberi gambaran saat ini bahwa judul yang dibuat kalau judul penelitian seperti ini kurang tepat ya. Nah, judul penelitian nanti ada ketentuannya ya. Tapi yang judul seperti ini kurang tepat karena kenapa? Ini seolah sudah memperlihatkan data ya, sudah memperlihatkan data. Memang menarik, salah satu judul itu memang syaratnya harus menarik. Judul seperti ini menarik gitu ya. Tapi ini menarik tapi kurang tepat karena udah memperlihatkan data yang ada gitu ya. 3 sebab itu, 3 sebab kan tidak sudah masuk pembahasan sebenarnya. Jadi judul seperti ini kurang tepat. Nah, apa judul yang paling tepat untuk penelitian seperti ini? Ya, ini contohnya saja. Misalnya penyebab pebisnis online gagal. Ya, judul ini menarik, singkat gitu ya. Dan ini menarik untuk dibaca seperti itu. Ya. Kemudian contoh lain misalnya faktor yang menyebabkan pebisnis online gagal seperti itu. Ya. Nah, ini contoh yang judul yang cukup baik ya. Nah, nanti kita lihat dari beberapa jawaban, saya ambil sampel bagaimana jawaban dari mahasiswa ya. Baik, saya ambil beberapa contoh jawaban untuk nomor 1. Saya ambil Agnia, Ahmad, dan Alvina ya. Kita lihat jawaban untuk nomor 1. Jawaban dari Agnia, judulnya adalah judul strategi bisnis online yang efektif. Ya, strategi bisnis online yang efektif. Pendapat saya di video itu tidak cerita tentang strategi. Jadi kalau Anda memberikan judul strategi bisnis online yang efektif, maka di dalamnya itu akan bercerita tentang strategi
strategi untuk bisnis online, ya. Nah, ini di dalamnya tidak cerita strategi, bahkan kata-kata strategi sama sekali tidak disebut di video tersebut, ya. Jadi jawaban ini kurang tepat. Gitu. Yang kedua saya ambil dari yang Ahmad. Tujuannya supaya tidak terjadi lagi kesulitan, tantangan dan kegagalan dalam berbisnis online, ya. Kalau ini seperti mau tujuan gitu ya, seperti tujuan atau maksud gitu ya, bukan tujuan tapi maksud, ya. Oh, maaf, ini judulnya ya, sorry, ini judulnya pengalaman strategi bisnis, ya. Ini bisa tapi kurang tepat menurut saya, ya. Benar cerita tentang pengalaman, tapi ini kan tentang penelitian gitu ya, jadi jawaban ini kurang tepat, ya. Kemudian selanjutnya saya cari jawaban yang ini Alvina, ya. Tugas 1, judul pengaruh lack of focus, information overload, dan no mentor or guidance. Nah, ini sebenarnya di dalamnya benar cerita ini, ya, benar cerita ini. Tapi pendapat saya dari judul ini adalah, satu, judul ini terlalu panjang, ya. Kemudian judul ini sudah menyebut metodenya, artinya sudah menyebut cara pembahasannya, ya. Jadi pertama kurang panjang sebenarnya untuk utamanya, terlalu panjang, ya. Kemudian ini sudah terlalu menyebut bahasan yang akan dibahas, seperti itu, ya. Itu untuk judul yang dari Alvina. Baik, saya masuk ke yang jawaban nomor 2. Baik, nomor 2 pertanyaannya adalah apa latar belakang pembuat video melakukan penelitian ini, ya. Nah, latar belakang, saya perkenalkan dulu sedikit latar belakang. Sebenarnya nanti kita cerita latar belakang di materi yang lain, tapi saya sedikit cerita dulu latar belakang, ya. Ini sekilas saja dulu. Jadi latar belakang suatu penelitian itu harus menjelaskan, ya. Latar belakang itu adalah menjelaskan kenapa penelitian ini perlu dilakukan, ya. Jadi latar belakang itu isinya adalah kenapa penelitian ini perlu dilakukan, ya. Atau ini bisa jadi sebagai suatu alasan bagi peneliti atau bagi penulis kenapa ia merasa perlu melakukan penelitian ini, ya. Kenapa ia merasa perlu melakukan penelitian ini, gitu ya. Jadi alasan kenapa penelitian ini dilakukan dan kenapa penelitian ini dirasa perlu, itu isi dari latar belakang, ya. Jadi kalau kita lihat di videonya, ya, bahwa latar belakang dari si pembuat video melakukan penelitian ini karena banyak pebisnis online termasuk dirinya melakukan kesalahan, yaitu melakukan pola kesalahan yang sama yang menyebabkan kegagalan dalam berbisnis online, ya. Itu sebenarnya alasan dia melakukan penelitian ini, benar nggak? Karena banyak orang yang gagal termasuk dia, maka dia ingin melakukan penelitian kenapa sih penyebab gagalnya, gitu, seperti itu, ya. Termasuk dia ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pebisnis online itu gagal, seperti itu, ya. Jadi itu sebenarnya isi latar belakang. Baik, kita coba lihat beberapa jawaban, ya. Beberapa jawaban saya ambil yang 3 di sini saja, Yohanes Jerry, kemudian Lilis, ya, kemudian Nafis. Oke, ya. Oh, ada Nafis, kenapa nggak bisa dibuka ini? Oh, bisa. Ada 3, Johannes Jerry. Oke, Jerry. Nomor 2, sebutkan latar belakang yang membuat video melakukan penelitian tersebut. Yang menyebabkan peneliti membuat video dan melakukan penelitian dari pengalaman pribadi seseorang yang kesulitan dalam berbisnis online dan banyaknya para pebisnis yang gagal. Maka dari itu peneliti tersebut membuat video ini. Nih, betul, ya. Ini meskipun kata-katanya kurang tepat, tapi secara umum jawaban ini benar, gitu ya. Latar belakang penelitiannya adalah itu, ya. Banyak yang gagal termasuk pengalaman dirinya sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya yang Lilis, latar belakangnya berdasarkan masalah yang dialami pribadi, betul. Membuat video dan kasus-kasus kegagalan dalam bisnis pemula, betul, ya, betul ini, ya. Terutama ada kegagalan, ya, kegagalan pebisnis pemula, ya, betul. Oke, selanjutnya yang Nafis, latar belakangnya
pengalaman yang mengalami kegagalan, betul, dan tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, betul. Ya, untuk menjadi mentor bagi para mereka yang menjalankan usahanya. Ya, ini jawaban yang ini, yang keduanya kurang tepat, ya. Tapi yang pertamanya cukup baik, ya. Itu jawaban yang untuk nomor 2. Bila jawaban kalian yang lainnya kurang tepat, ya berarti jawaban itu salah, seperti itu. Saya masuk ke jawaban yang pembahasan yang nomor 3. Baik, ini pertanyaan yang ketiga, yaitu apa sih tujuan dari penelitiannya? Jadi tujuan penelitiannya itu apa, ya? Nah, tujuan penelitian itu adalah harus menjelaskan apa yang hendak diteliti, ya. Kalau latar belakang adalah mengapa penelitian itu perlu dilakukan atau alasan penelitian itu perlu dilakukan, itu kenapa. Nah, kalau tujuan itu harus menjelaskan apa yang hendak ditelitinya, ya. Jadi ini tolong diingat sama kalian, kadang-kadang kita nanti dalam penelitian susah menentukan tujuan. Mudahnya saja bahwa tujuan adalah menjelaskan apa yang hendak ditelitinya, ya. Nah, dari videonya kita bisa lihat bahwa tujuannya adalah ingin mengetahui penyebab pebisnis online gagal, ya. Penyebab pebisnis online gagal. Kalau nanti kalian lihat pembahasan seterusnya kan itu nantinya mengerucut jadi 3 sebab, gitu ya. Nah, tapi tujuan utamanya yang di sini adalah mengetahui penyebab bisnis online gagal. Itu tujuannya, ya. Nah, mungkin juga nanti bisa ada yang seperti ini, ya. Jadi kalimat tanya, apa yang menyebabkan pebisnis online gagal? Nah, kalau ini bukan tujuan, tapi ini namanya rumusan masalah. Seperti itu, ya. Nah, itu kita bedakan. Nah, coba kita lihat jawabannya. Saya ambil 3, Nasrun, Nurul, Oktiana. Nah, khusus Oktiana, lihat ini ya, cara penamaannya ini salah nih. Nah, nanti kalau tugasnya banyak, ini saya nggak jelas ini tugas keberapa nih, gitu ya. Ini bisa mempengaruhi salah penilaian, seperti itu, ya. Tolong dilihat. Baik, saya masuk ke jawaban pertama. Nasrun, tujuan Nasrun nomor 3, untuk mengetahui mindset pebisnis online yang sukses. Apakah ini tujuannya? Bukan, ya. Nah, karena kita tahu tadi rumusan latar belakangnya adalah ada alasannya kegagalan, ya. Alasannya adalah kegagalan yang dialami dan diri sendiri dan banyak orang. Kemudian dia bergerak untuk meneliti apa penyebabnya, ya. Tujuannya bukan mengetahui mindset, ya, tapi mengetahui penyebab, gitu ya. Oke, selanjutnya dari Oktiana nomor 3, tujuan mengetahui penyebab 90% pebisnis online gagal menggunakan metodologi Fishbone. Di depannya jawabannya udah benar nih, tapi metodologi Fishbone jadi salah, ya. Jadi salah, Fishbone dari mana, gitu ya. Kita nggak tahu ada Fishbone atau enggak nih. Kalau jawabannya hanya mengetahui penyebab pebisnis online gagal, itu benar. Oke lah, ada kata 90%-nya, ya, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita bikin benar penelitian kurang tepat dengan angka 90% ini. Tetapi kalau jawabannya seperti ini, mengetahui penyebab 90% pebisnis online gagal menggunakan metodologi Fishbone, ini ya. Kita kan nggak cerita tentang Fishbone di sini, gitu ya. Gitu, seperti itu. Oke, itu jawaban dari Okti. Nah, jawaban yang dari Dela. Tujuan dari penelitian yang dilakukan agar tidak membuang waktu, bukan agar tidak membuang waktu dan bisa lebih cepat untuk berhasil, bukan. Jadi bukan itu, ya. Nah, saya bayangin gini, ya. Nanti saya cerita selanjutnya nih, nanti di materi selanjutnya, tapi saya udah kasih tahu dari sekarang. Tujuan ini kan nanti akan dijawabnya di kesimpulan, kan, ya. Akan dijawab di kesimpulan. Nah, ini jawabnya gimana gitu di kesimpulan, ya, agar tidak membuang waktu. Terus jawabannya gimana, ya? Jawabannya gimana gitu, ya. Dan ini juga bukan tujuan dari latar belakang tadi yang diungkapkan, ya, seperti itu, ya. Nah, itu jawaban dari nomor 3. Kita masuk ke pembahasan yang di nomor 4. Baik, untuk pembahasan nomor 4 adalah pertanyaannya adalah metodologi apa yang digunakan dalam penelitiannya, ya. Nah, saya basisnya hanya videonya dia, ya. Saya informasinya hanya video yang dia berikan. Maka dari video yang dia berikan itu, dia hanya menjelaskan bahwa dia mengumpulkan datanya itu,
pengumpulan datanya dan analisisnya gitu ya hanya dari pengamatannya pun tidak jelaskan pengamatan apa, yaitu dia hanya mengamati pengalaman pribadi dalam 1 tahun pertama dia berbisnis online dan pada beberapa murid didiknya, ya hanya cerita itu. Ya memang ini jadi terbatas, tapi penjelasannya memang hanya seperti itu, ya pengamatan ya. Nah hanya seperti itu, ini kan jadi tidak jelas, betul memang jadi tidak jelas ya. Yang nggak dijelaskannya itu apa ya, contohnya kalau dia mengamati, data apa yang diamatinya ya. Kalau dia bicara tentang pengamatan terhadap dirinya maupun pengamatan terhadap orang lain yang menjadi murid-muridnya gitu ya, konsumennya, tapi tidak dijelaskan apa yang diamatinya ya. Diamati kelakuannya gitu ya, diamati penghasilannya atau diamati apanya ya. Nah kemudian berapa orang yang menjadi sampel, dia bilang bahwa dia juga mengamati dirinya dan tadi ya konsumennya atau murid-muridnya, tapi nggak dijelaskan berapa murid-muridnya, 1000, 100 atau hanya 2 atau 5 orang saja misalnya, seperti itu ya. Lalu bagaimana data tersebut dikumpulkan, artinya datanya diambilnya caranya seperti apa, kalaupun ada datanya diambilnya seperti apa ya, pakai kuesioner kah, pakai wawancara, atau dia mengamati apa gitu ya. Nah kemudian dia juga nggak jelaskan data di analisisnya itu dengan seperti apa ya, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan yang 3 penyebab itu. Sebenarnya metode saya kuncinya dalam video ini adalah dia kurang baik dalam metodologi karena nggak menjelaskan ya, nggak tahu kalau memang di belakangnya dia metodologinya bagus gitu ya, tapi karena di video ini tidak menjelaskan, ini kekurangannya ya. Termasuk juga dia nggak menjelaskan teori atau literaturnya ya, yang kita sebut tadi 3 penyebab apa, lack of focus dan lain sebagainya, itu teorinya dari mana gitu ya. Nah itulah jawaban dari yang nomor 4 dari metode. Kita lihat jawaban dari mahasiswa, saya ambil 3 lagi. Dela, nah tadi Dela belum ya, Dela belum ya. Nah ini Dela juga cara ngasih filenya salah nih ya, tolong diperbaiki nanti lain kali. Dela, Reka, dan Resti ya. Dela, metode yang digunakan dalam penelitiannya, metodenya digunakan yaitu workshop dan konsultasi. Workshop itu kegiatan yang dia lakukan ya, dia melakukan pendidikan untuk mendidik para pebisnis online itu pakai workshop, bukan metode penelitiannya gitu ya. Ini bukan workshop dan konsultasi ya. Oke, selanjutnya untuk Reka, metodenya observasi. Oke, observasi. Konsultasi dan workshop, saya nggak tahu ini konsultasi dan workshop kan sebenarnya itu metode pendidikan dia ya gitu. Kalau observasi oke, pengamatan namanya ya. Nah, itu. Selanjutnya yang Resti, 3 metode yang dilakukan adalah metode kualitatif, yaitu berupa observasi ya. Oke, ini observasi ya. Nah, hanya nanti kita belum bicara ini sebenarnya, kualitatif kuantitatif gitu ya. Cukup jawab observasi, ini sudah benar sebenarnya ya. Oke, itu jawaban yang cukup baik. Itu keseluruhan jawaban yang nomor 4. Kita beralih ke pembahasan yang nomor 5. Saya masuk ke pembahasan langsung yang nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 bertanya apa hasil dari penelitiannya, dan nomor 6 apa saran yang diberikan oleh pembuat video gitu ya. Nah hasil dari penelitian itu kita bisa lihat di videonya, yaitu sebenarnya hasilnya adalah 3 penyebab gagalnya pebisnis online. Itu adalah lack of focus, information overload, dan no mentor atau no guidance. Nah saya akan balik lagi ke nomor 1 tadi ya. Nomor 1 tadi tujuannya apa? Tujuannya, jawabannya adalah mengetahui penyebab kegagalan ya, penyebab kegagalan berbisnis online. Jawabannya apa? Jawabannya ada di hasil ya, ada di hasil nih di nomor 5 langsung. Atau dengan kata lain, saya udah menceritakan bahwa tujuan nanti akan dicapainya di hasil, yaitu di kesimpulan. Jadi sebenarnya kesimpulan harus menjawab daripada tujuan ya. Jadi ini nyambungnya di sini nih ya. Nah, bahwa ini adalah hasilnya ya, 3 ini. Nah sarannya apa? Saran dari peneliti itu adalah ya, sarannya harus berkaitan dengan hasil. Jadi seseorang itu harus menyarankan sesuatu yang diambil dari hasil. Dia tidak boleh menyarankan sesuatu yang tidak diambil dari hasilnya. Maka saran dari video ini atau penelitian ini bahwa fokus pada bisnis yang dijalankan gitu ya, karena lack of focus. Jadi nomor 1 ini adalah
Karena lack of focus, maka dia menyarankan harus fokus pada bisnis yang dijalankan, ya. Nah, kemudian nomor 2, faktor gagalnya adalah information overload yang ini. Maka dia menyarankan information diet, ya. Artinya dengan kata lain, kalau lihat di videonya, lebih banyak, jangan terlalu banyak informasi lah gitu ya. Banyak kerjain aja, more action gitu ya. Atau progress no perfection, seperti itu. Ya. Nah, demikian juga untuk saran yang ketiga, ini diambil dari sini. No mentor, no guidance. Penyebab gagalnya itu karena nggak punya mentor, nggak punya panduan. Nah, kalau gitu sarannya carilah mentor, seperti itu, gitu ya. Nah, itu jawaban untuk nomor 5 dan 6. Kita lihat jawaban dari mahasiswa. Ya. Oke. Sebentar. Ya. Jadi jawaban saya ambil dari Ruth Sritatis dan tugas 1. Nah, ini nggak jelas nih tugas 1 PMRPS siapa ya. Kita lihat saja ini siapa, tolong diperbaiki aja nanti. Oke, dari Ruth. Hasil penelitiannya, lack of focus, information overload, no mentor of guides. Ya, oke, betul, Ruth. Ya. Selanjutnya untuk Sritatis, hasil penelitiannya betul, lack of focus, information overload, no mentor guidance. Oke. Tugas 1 ini siapa sih? Oh, Aindro ternyata. Aindro, perbaiki cara jawab ya, filenya. Nanti kalau saya salah nilai ya salah sendiri ya, karena Anda tidak memberikan file yang kurang baik gitu. Ya, nanti diperbaiki. Hasil penelitiannya, lack of focus, no yourself, information overload. Cuman 3 ya. Ini nggak ada nih, no yourself. Ya, lack of focus, information overload, no mentor, no guidance. Oke. Hampir semuanya jawaban benar ya. Baik, itu jawaban nomor 5 dan jawaban nomor 6. Ya, saya masuk ke pertanyaan terakhir atau juga jawaban terakhir. Apa yang menyebabkan, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan pembuat si video ini kemudian tanda kutip ya melakukan upload hasil penelitiannya dalam bentuk video itu ke YouTube sebenarnya gitu ya. Pertanyaan kenapa sih kenapa dia melakukan itu gitu ya. Nah, untuk menjawab ini adalah saya akan bercerita seperti ini. Seandainya pembuat video ini ya yang telah melakukan penelitian, dia melakukan penelitian pada dirinya sendiri, kepada beberapa anak muridnya gitu ya, kepada konsumennya, selama mungkin kita juga tidak dijelaskan berapa lama dia mengamati. Andai kata dia cukup lama lah mengamati, kemudian dia membahasnya, akhirnya sampai bisa menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah 3 faktor tadi gitu ya. Nah, kemudian hasilnya dia simpan ya, dia setelah dapat hasil ya udah, setelah dapat hasil dia simpan aja buat dirinya sendiri. Kira-kira ada manfaatnya nggak penelitiannya ya, ada manfaatnya nggak penelitiannya? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Nah, penelitian ilmiah itu harus bermanfaat ya. Cara bermanfaatnya seperti apa ya? Tentunya salah satunya adalah kita harus melakukan publikasi ya, harus melakukan publikasi. Jadi publikasilah yang nanti memperlihatkan bagaimana penelitian ini berguna bagi banyak orang gitu ya. Dia sebenarnya melakukan melakukan upload itu untuk melakukan publikasi terhadap hasil apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Nah, inilah jawaban dari nomor 7. Kita lihat jawaban dari rekan-rekan mahasiswa. Saya ambil 3 lagi, yaitu dari tugas PMR1 Monik. Ini juga Monik, cara penamaan tugasnya salah ya, bisa berakibat saya salah nilai. Ini juga sama ya, tugas 1 PMRP saya nggak tahu ini siapa ya, seperti ini kan bahaya, nanti kalau udah kecampur filenya saya susah deteksinya, seperti itu. Dan Winda, kita lihat saja siapa aja ini. Oke, yang Monik ya, nomor 7 mana, nggak ada ya. 7 alasan peneliti membuat video dan menguploadnya di YouTube menurut saya agar tidak ada lagi kesalahan yang sama ketika ingin memulai bisnis online. Oke, nanti akhirnya publikasi itu tujuannya bisa seperti ini ya, seperti itu yang ini. Kemudian saya lihat yang file, oh ternyata punya Gea yang filenya seperti ini. Nanti perbaiki cara bikin filenya ya, nggak bisa ngirim file nggak pakai nama seperti itu. Oke ya, kita lihat nomor 7. Menurut saya alasan yang menyebabkan dia membuat video tersebut yaitu supaya bagi pebisnis online yang sedang menjalankan usaha bisnis online tidak gagal. Oke, bisa masuk ya, publikasi ya. Ini Winda ya, Winda
Menurut saya, pembuat video melakukan upload YouTube karena Soekarto Sudjono ingin memberitahukan kepada masyarakat, khususnya pemula, agar tidak melakukan kegagalan. Oke, ini berarti inti juga daripada publikasi. Ya, baik, itu keseluruhan jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Nah, tapi ada beberapa tambahan nanti yang akan saya berikan di materi ini, yaitu bahwa apa yang dipelajari dari materi ini adalah cukup banyak sebenarnya. Ya, satu, penelitian itu harus dilakukan bila berangkat dari masalah. Jadi penelitian itu harus berangkatnya dari masalah. Kalau contoh dari video tadi adalah masalahnya adalah banyaknya pebisnis online yang gagal, seperti itu. Kemudian nomor 2, isi latar belakang harus menjelaskan kenapa penelitian ini harus dilakukan. Isi latar belakang harus itu, jangan jawab yang lain, ya, jangan tulis yang lain, seperti itu ya. Isi latar belakang harus menjelaskan kenapa penelitian ini penting, ya. Nah, nanti selanjutnya saya cerita juga bahwa banyak sekali yang menulis latar belakang salah, ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor 3, tujuan penelitian adalah tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, bahwa apa yang ditulis di tujuan adalah tujuan yang mau dicapai di penelitian, seperti itu. Ya, di nomor 4, metode penelitian adalah metode apa yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi nomor 3-nya udah punya tujuan, nomor 4-nya pakai apa untuk mencapai tujuan tersebut. Pakai kendaraan apa sih untuk mencapai tujuan tersebut, itu di metode penelitian. Ya. Nah, nomor 5, hasil penelitian itu balik lagi di nomor 3. Jadi hasil penelitian itu jawaban dari nomor 3. Itu ya. Hasil nomor 5 jawaban dari nomor 3, seperti itu. Ya. Hasil penelitian adalah jawaban dari tujuan, ya. Saran itu harus berkaitan ke nomor 6 tuh. Saran harus berkaitan dengan hasil penelitian yang ada di nomor 5. Ya, itu rangkaiannya tuh, seperti itu ya. Nah, publikasi adalah tindak lanjut dari penelitian agar penelitian itu bisa berguna. Contoh tadi udah disebutkan sama rekan-rekan mahasiswa ya, beberapa contoh manfaat dari publikasi itu ya. Nah, oke, sebelum itu yang ini kembali ke pertanyaan awal, apakah pembuat video telah melakukan penelitian? Jawabannya ya, karena dia sudah berangkat dari masalah, punya tujuan, menjawab tujuan, dan melakukan publikasi. Hanya saja penelitiannya yang dia jelaskan dari videonya itu belum dilakukan secara ilmiah. Kenapa? Sekilas tadi sudah dibahas, metodenya apa, cara pengambilan datanya seperti apa, itu masih kurang jelas. Jadi bisa disebut kurang memenuhi persyaratan penelitian ilmiah, seperti itu ya. Baik, sebelum saya tutup, saya coba juga melihat jawaban dari mahasiswa yang belum sempat terbahas, yaitu 3, Yeni ya, Yolanda, Agnesia, dan Yolanda Betari. Oke, kita lihat ya, mulai dari Yeni. Kita acak saja ya. Ini tujuan langsung tujuan untuk membimbing. Nah, bukan seperti ini ya, untuk membimbing seorang agar bisnis online-nya efektif dan efisien, bukan. Kayak nomor 3 ini nanti susah jawabnya di hasil ya. Ya, coba lihat nomor 3 sama nomor 5 nggak nyambung nih. Untuk membimbing seseorang, jawabannya 90% bisnis online gagal ini ya. Jawaban nomor 5 benar, tapi jawaban nomor 3 ini jadi salah gitu ya. Nah, oke, itu. Kemudian latar belakang pengalaman sendiri. Kegagalan, harus ada kegagalan ya, kegagalan dalam bisnis. Oke, seperti ini ya. Itu oke, itu ya. Ini selanjutnya saya lagi Yolanda. Tujuan dari penelitiannya membantu para pebisnis membangun bisnis online. Salah ya, salah. Ini nggak bisa dijawab di nomor 5 tuh. Nomor 5 sama nomor 3 jawabannya nggak nyambung ya. Tujuan harus dijawab di hasil ya. Gitu, membuat pebisnis membangun bisnis online-nya berjalan lancar dan sukses. Bukan ini tujuannya ya. Tujuan ini tujuan kalau ini berguna bagi orang ya. Kalau ini nomor 3 ini ditanyanya adalah tujuan penelitiannya apa yang mau dicapainya gitu ya. Oke, selanjutnya Yolanda, saya ambil yang apanya, mau tujuan ya juga ya. Biasanya ini yang susah memang. Apa tujuannya, jawabannya mana ya? Ini, menjadi tahu kesalahan dalam berbisnis online. Susah ini jawabnya ya, di nomor 5 itu ya, nomor 5. Coba 5, sebutkan apa hasil penelitiannya. Memberi manfaat, bukan ini juga ya. Tadi jawabannya kita udah tahu ya. Gitu, bukan ini nih jawabannya ya. Ada nih. Terus apa lagi nya? Ya, seperti itu. Ya, ini banyak yang salah nih jawaban dari Yolanda ya. Oke, baik, itu keseluruhan video untuk keseluruhan pembahasan
untuk tugas yang pertama. Terima kasih.